Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khairin. Yaqulu rahimahullah, usanila mu'alif hadzal kitab qam yutuqi an nafa'ana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umurana واغفر خطيئتنا بوسيلة هدنا إليه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ngulas Fatihah. Bis sin kecil diratakan, suaranya ban kempes. Bis. Nah, gitu. Jangan ada bis, jangan abis, jangan. Ratakan. Bis. Nah, gitu. Milah, lamnya ditekan, jadi lidahnya naik langit. Milah, satu huruf saja. Milah, milah. La-nya dipanjangkan dua, ketukan. Milah, hirro, satu huruf ditahan. Hirro, jangan hiro, tapi hirro. Jadi lam dan ro satu letak. Hirroh, ada ha mati, suara pedes. Jadi ha pedes jangan gitu. Birroh pedes jangan, tapi roh suaranya doang. Roh intinya ha kecil mati. Roh ma mimnya rapatkan dulu baru diucapkan. Roh ma. Jangan roh ma. Memang mim bibirnya di bibir dua.
kalau melafadzkan mim bibir ngejebeng nggak bisa. Suhaimi, nah, nggak bisa. Ya harus rohma gitu. Ya dirapatkan dulu usahakan, tapi nggak dikakukan, dirapatkan saja. Ma panjang 2 ketukan. Rahmanir sama 1 huruf tahan. Nirrahi, hi suara hi 100%. Hi kalau dibaca hi berarti kasroh. He dibaca imalah. He dibaca taklil. Ini 100% kasroh. Hi. Him. Di situ ada iya mati dan ada huruf yang dimatikan. Namanya mad aridi sukun. Kalau di sukun itu ada huruf mad terus ada huruf yang dimatikan sengaja atau wakof. Gitu ya. Him. Maka mim mati bibir dirapat. Jangan mim mati bibir dibuka. Ya, ini rohin. Ulah. Itu menggantikan huruf entarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al tidak mantul. Ya, lurus ya. Buang, tahan. Jangan itu enggak boleh. Ha-nya suara kecekik, suara pedas. Alham, mimnya repetkan, du-nya monyong. Alhamdu. Ya. Jadi bedakan ini domah bibir itu. Ini domah, ini fatah, ini kasroh. Itu. Jadi kalau domah haknya dimonyongkan. Ya, jadi refleksi bibir. Ya, monyong apa nama? Alhamdu. Tuh. Ya, yang du jangan du. Alhamdulillah tahan lillah 1 huruf lillah. Ya, alhamdulillahi Rob bibir dirapat, Rob tahan 1 huruf, Robbil jangan dibentak baknya, tahan saja, Robbil jangan Robbil, gitu ya. Biasakan dibiasakan lenturkan lidahnya atau bibirnya Robbil lamnya lip lam jangan mantul, jangan Robbil ainnya ditelan dah gitunya. Rabbil alamin. Tuh, nun mati bibir dibuka. Ya, bedakan ini mim dirapat, ini nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama ma rapatkan dulu. Ma. Panjang 2 harakat. Liki yau ada wawu mati sebelumnya fathah namanya madlin. Usahakan suara u. Yau. Nah, monyong kan? Yau, jangan yau. Nah, eta mah ora o, tapi yau suara u, yau. Nah, jadi diiringi yau, jangan yau. Jangan. Dilempar dengan dihantar beda. Jadi Quran ini bukan dilempar tapi dihantar. Maka tatkala melafadzkan huruf-hurufnya dihantar. Maliki yau. Ya. Yarau, jangan yaho. Yaho. Geus teu zamannya jawabannya. Eta mah zaman teh kotok dilbuan baheula. Yaumi mi-nya rapatkan, midin tahan 1 huruf midin. Jangan kan memang Quran itu bebas daripada bahasa-bahasanya, bahasa Sunda, Jawa, midin ulah. Midin. Siapapun kalau tasin harus jangan bahasa daerahnya dihilangkan. Gitu ya. Maliki yaumiddin tahan ya, din nun mati dibuka. Iya ini wajib ditekan, iya ina dulu terus ada i tasdid wajib ya. Seandainya kalau dia sengaja dan dia tahu artinya, kalau tidak pakai tasdid maka bisa jadi kufur. Ini khusus lafaz iya ya, karena kalau pakai tasdid iyyaka ya, ini namanya domir munfasil mansub, maknanya ihtisor. Apa ihtisor? Hanya gitu. Kalau dalam cek santri ini hanya. Tapi kalau iya dibuang tasdidnya, ini bukan isim domir, bukan domir, tapi kata, artinya cahaya matahari. Tuh bahayanya gitu. Maka ditekan iya nya iya. Jadi tasdidnya 1 huruf. Iya, ya-nya panjang, kana, ainnya ditelan,
Budu, di situ ada dua domah, berarti dua monyong. Budu. Nah gitu. Jadi refleksi, jadi olahraga. Ya. Pan ke anu ke hese itu. Ya mah karena refleksi huruf hijaiyah. Ya. Budu. Jangan satu monyong karena dua huruf ini. Ini dua huruf. Budu gitu ya. Terus waw monyong lagi. Iyyaka na'budu wa iya. Jadi iya domah monyong domah, ini monyong waw karena waw harus begitu. Wa na'budu wa iyyaka ada sin kecil ratakan ta'in. Ainnya ditelan, ain. Nun mati dibuka. Di ha dari tenggorokan merambat ke dada, jangan ke depan, jangan dilempar, rambatkan ke bawah. Ihdina, jangan ihdina alihim, gula, ya, dihantar, ihdina, ya, di situ panjang naknya tapi tidak dibaca panjang, ya tulisannya panjang tapi dibacanya pendek karena disambung. Ihdina nya seperempat lidah naikkan ke langit. Ke depan gusi gigi, si dicampur dengan ini jadi hanakil a'la, jadi suara kecepit. Kenapa? Karena huruf tebal ditipiskan. Baris yang paling tipis adalah kasroh. Ini huruf tebal ditipiskan, muncul suara seperti itu. Bukan sui tapinya. Nggak usah monyong. Kalau huruf kasroh tuh nggak ada yang kecuali ismam atau seperti dalam surat Yusuf, la ta'manna, gitu pun isyarah domah, nah gitu. Nah ini kasroh jangan dimonyongkan, jangan gitunya, tapi tahan aja. Nggak bisa baca sin kecil, ya, ulah sate dibaca sin besar, syiro, kabeh sin besarnya, mustaqim, gitunya. Ihdinas shira wal, tekan ke depannya, ta to dal itu satu letak di depan ujung gigi, gigi depan, nya lepaskan jangan mantul, munya monyong, asnya kembali nah gitu, ya. Taqim ada ceklukan tim. Bukan kol-kola, ceklukannya itu mah. Ulah jangan mustak ceklok ulah. Maksudnya ada suaranya doang gitu kan. Mustaqim. Ropatkan bibirnya. Desisnya panjang sod. Sebelum diucapan ada desis karena tahan, tahan. Siro ya. Tuh. Walladzina ratakan ujung lidah sama ujung gigi jebeng, lazi, jangan lawi, jangan. Itu tebal. Lazi, huruf yang paling tipis di antara huruf za. Ya, za. Ya, lazi. Shiratal ladzina an dibuka, ain ditelan, rapat, ta'a ditelan, alai. Ya mati sebelumnya fatah, jadi mad lain, jadi suara i kalau ya. Alai, tarik, alai, ya, jangan alai, ya, alai, him, rapatkan. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Suara keselak, suara keselaknya, suara keselak, ditelan, dibuka tenggorokannya, mirip dengan kop, maka orang-orang Yaman atau orang sana kop juga dibaca go. Gola gitunya, ya orang mah ulahnya, orang kok kekenya, memang bahasa beliau itu mah. Ghairil, sama ya mati sebelumnya fatah namanya madlin, suara i, tarik, ril, mau. Ada mim terus ogin, selak, mau, do pinggir lidah, yang kiri nempel kena gusi, yang atas
Mau. Tebalkan. Bantu dengan, karena huruf tebal itu diantaranya huruf go. Bantu dengan bibir. Mau. Gitu. Jangan mar. Ya. Ghairil. Ulah. Ghairil. Ya, gitu. Ghairil mau. Pinggir lidah yang kiri kena gusi atas yang kiri. Tempelkan aja. Emang sulit. Ghairil maghdubi alaihim. Rapatkan. Siap-siap wau. Ghairil maghdubi alaihim wala jangan dibaca walo karena lam alif. Baru di situ ada bendera tebal ya, mad lazim mustaqol kilmi. Wajib baca 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Tahan satu huruf. Wal. Karena ada tasdid. Lin. Ya, ai cepat mah. Ai bengek mah ulah ya kumaha tergantung ngitung nanya. Ana pas enggak nyampe. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disakeun. Ya, ai kalau panjang mah tidak merubah makna, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu segelas Fatihah. Kita ulang-ulang setiap bulan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syubatu salisatu, dan adapun cabang iman yang ketiga, wal isruna, dan 20, somu Ramadhana, itu puasa di bulan Ramadan. Bi ayat seruka, dengan meninggalkan sairul muftirati, pada yang membatalkan, fi ayyamihi, di hari-harinya itu puasa, biniatin, dengan niat, fil laili, di waktu malam, li ta'atil maula, karena taat kepada Allah. Ya. Mulaina minal fajri, daripada fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'asalamatin, dengan bebas, minal haidhi, daripada haid, wa nifasi, dan nifas, wal wiladati, dan melahirkan, fi jami'il yaumi, di semua hari. Hadirin yang mulia, cabang iman yang ke-23 yaitu puasa Ramadan. Jadi orang berkeinginan puasa di bulan Ramadan menandakan adanya iman. Ya, adanya iman. Ya. Puasa Ramadan itu akar kata dari kata romdun. Itu salah satu maknanya adalah penambunan. Pemusnah. Jadi Ramadan itu adalah pemusnah dosa. Ya, pemusnah dosa di bulan Ramadan. Jadi dibakar dosanya itu di bulan Ramadan, dikumpulkan. Karena ada hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan di bulan Ramadan, tuh dihidupkan dengan puasa, dengan tarawih, baca Quran, apa saja kebaikan-kebaikannya di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Imanan. Iman ini memang ini percaya, saya ini perintah Allah untuk saya, gitu. Percaya puasa itu diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Karena iman, karena percaya, pasti hati akan menerima apapun yang terjadi dalam puasa, dan dia akan berusaha. Ini kok perintah Allah buat saya. Saya percaya dan saya pasrah, gitu. Itu namanya terus ya, makanya ada Islam, ada iman. Ya, kalau orang beriman pasti Islam, pasti sudah pasrah. Pasti kalau orang beriman pasti Islam. Tapi tidak semua Islam itu iman. Ya, kadang-kadang enggak nerima masalah perintah-perintah Allah, sedangkan dia sudah syahadat. Gitu ya. Maka puasa ini harus diiringi oleh keimanan. Sadar, oh benarnya, dan akan berusaha dan berupaya juga, ya, untuk merawat ini puasa. Jangan sampai puasanya rusak, ya.
Jadi sebelah mata qadama imanan wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah saja, bukan karena pujian, perintah, bukan perintah siapa. Enggak ada urusan dengan makhluk ini. Ini enggak ada urusan dengan makhluk. Tuh, ihtisab. Saya bukan karena menantu, bukan karena calon mertua, bukannya. Memang saya mengharap pahala dari Allah, hanya Allah doang. Maka jaminan gufiro lahu, maka diampuni. Ya. Gufiro ini fi'il madi majhul. Fi'il madi itu sesuatu kata yang menurut waktu yang sudah kelewat. Ya, puasanya sedang, beres juga belum, tapi dosa sudah dimaafkan. Doanya. Saking pastinya orang yang berusaha menjaga puasa, menghidupkan Ramadan dengan berbagai amalan, jaminannya saking pasti diampuni, gitu ya. Saking pasti diampuni. Ya. Apa dosa? Ini di artian dosa. Kenapa? Karena ada min zambi. Min zambi ini min atau sandri lil bayan, untuk menjelaskan apa maknya itu. Oh, dosa. Jadi orang yang menghidupkan di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ya, dosanya dimaafkan. Takodama yang sudah kelewat. Tuh, ya. Berarti berapa bulan? 11 bulan. 11 bulan dosa dimaafkan dengan 1 bulan dihidupkan Ramadan. Tuh, ya. Masya Allah. Jadi pantas kita samakan bahwa Ramadan itu adalah penambunan, pemusnah dosa. Jadi pula 1 bulan oleh Allah disediakan untuk membakar dosa-dosa 11 bulan. Ya, jadi 11 bulan kita bikin dosa sama Allah. Dosa enggak terasa, dosa yang sengaja tidak sengaja disediain oleh Allah 1 bulan untuk membakarnya, untuk menghapus. Tuh, kumaha kasih sayangna ya Allah ka urangnya. Tuh. Kita tobatnya. Terus mata qaddama min dzambi, dosa yang sudah kelewat, ya, 11 bulan. Maka kalau sudah seperti itu, maka muncul ada Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Id kembali secara lafaz. Id kembali, Fitri ya wajar. Orang yang menghidupkan bulan Ramadan, dosanya dimaafkan. Idul Fitri di manaan bersih. Karena sudah dibakar 1 bulan nggak bakar lagi. Ya, sampah sebesar banyak apapun kalau dibakar habis. Ya, ngumpulin sampah seminggu nggak bakar paling 2 poe. Ya, dibakar paling 1 jam, tuh beres. Nah ini 11 bulan dibakar dengan sebulan. Berbagai macam kebaikan. Setiap kebaikan akan menjamin kepada pemusnah dosa. Tuh. Apapun bentuknya. Tarawih, ya, baca Quran, tadarus, apa aja. Ya. 11 bulan. Rugi kalau enggak puasa. Idul Fitri terus gimana? Jadi Idul Fitri bagi orang yang tidak menghidupkan bukan arti kembali suci bernya, untuk bersih nama, balik kepada kebiasaan. Sebelum puasa boleh makan, setelah puasa enggak boleh makan, setelah Idul Fitri boleh makan lagi. Ya. Sebelum puasa mancing, setelah Ramadan perek heula mancing, balik deui mancing gitu. Ulah kasinggung nu mancingnya, da loba uing resep mancing. Kayak gitu. Masya Allah, rugi. Maka satu iman, yaitu dengan apa? Bi ayat ruqa sairul muftirat. Ya. Iman puasa diiringi dengan keimanan, dia menjauhi yang membatalkan. Itu tandanya puasa yang diiringi dengan keimanan. Puasa yang tidak diiringi dengan keimanan mendekatkan diri dengan pembatalan puasa. Aduh. Ini salah satunya. Syaratnya puasa diiringi dengan iman, menjauhi yang membatalkan, zahiron
Karena batal puasa itu ada dua. Ada secara zahir, ada secara batin. Batin apa? Batin itu nilai puasanya nggak ada. Cuma lapar dan haus. Nah gitu. Nilai puasa nggak ada. Ya, apa perusaknya? Ya kalau batin masalah hati lagi. Ghibah, mengguncing dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan isyarah sama. Ya, misalkan ada orang lewat ke masjid, pakai isyarah gibahnya, kita lagi ngobrol. Conge bau sih cina. Kalau gibah itu satu perilaku kalau ketahuan ya sama orangnya tidak nyaman. Isyarah, geus kebuguh ngomongkeun mah. Ieu mah bukan ngomonginnya. Itu si RT kemarin tuh ngomongin RT. Mending dosa sa RT yeuh eta lamun ngomongin RT-nya. Atuh RT dipilih diomongkeun deui. Si RW cenah tuh. Sa RW diomongkeun. Gitu. Iya bukan ngomongin ini puasa nih, katanya gitu nya. Puasa katanya puasa ya cenah. Ugu itu sudah batal secara batin, sudah enggak ada nilai. Ya. Maka kata Nabi banyak orang yang sahur dengan sesuatu yang halal, buka dengan yang haram, yaitu seperti itu. Ya. Maka dijaga. Mana lagi? Hasud. Hasud hati Pak. Masya Allah. Hasud itu ya iri terhadap seseorang tapi tidak ngambil faedah untuk dirinya. Untuk dirinya pun nggak ngambil faedah, cuma gitu doang. Kayak ular sana matok orang, enggeus. Ular nggak ngambil manfaat, orang lain madarat. Itu ular tanah. Beda dengan orang pito memang dimakannya. Ular tanah mah itu matok doang, enggeus. Nyakitin doang. Ada orang beli kulkas misalnya 3 lantai. Iya pan biasa yang bicarakan yang aneh-aneh gitu kan. Ini mah ngarang we mah. Biar dibicarakan gitu. Tuh bentar lagi dijual lagi. Ngahutang aing ge nyaho ngahutang. Sia. Nyaho aing ge ngahutang. Itu kan dijual deui cenah. Tempokeun ku sia can sabulan. Ih. Atuh naon untungna kasepnya? Enggak ada hukumnya kayak gitu. Hilang lagi. Ya. Namimah ngadu domba. Udah jelas. Orang lagi nyantai durder. Ya, udah. Masya Allah. Maka itu secara nilai sudah tidak ada nilai dalam puasa. Maka kata Imam Abu Hanifah percuma puasa, hanya lapar doang. Ya, cangkang doang. Ya, maka dijaga dia. Itu muftirat, membatalkan secara nilai. Jadi percuma kalau kita berbuat tanpa nilai. Engke begitu di akhirat minta pahala puasa ya enggak ada. Ya enggak? Ataupun karena seseorang. Saya puasa kemarin, tahun kemarin mah saya semua enggak jarang puasa sih, cenah. Tuh, karena ada menantu aja sih seperti itu. Batal, lu nangis. Nggak puasa lain karena Allah, kepaksa. Intinya, secara zahir itu banyak dalam ilmu fikih. Ya. Banyak, jauhin. Mana kita sebutkan fi ayamihi dalam satu harinya full ya biniatin bilail diniat dengan waktu kita suka habis tarawehnya bagus untuk menjaga. Bagusnya di awal Ramadan kita niat satu bulan untuk menjaga. Tapi tetap setiap malam kita niat saya puasa 1 bulan penuh. Taklid kepada Imam Abu Hanifah. Imam siapa? Imam Abu Hanifah. Tapi setiap malam kita terus niat. Ini untuk menjaga kelalaian kita. Mungkin bagian ronda banyak, pohon taraweh. Terus suka subuh hudang teh. Aduh, pohon niat. Nya, lupa enggak? Atau kemarin lupa niat taraweh juga enggaknya. Hah? Biasanya gitu. Niat di waktu malam, tapi tetap setiap malam kita niat, itu wajib. Kalau niat di awal bulan sebulan penuh itu memang dianjurkan, mangga. Ya, mangga. Tuh, gitu. Tapi ini khusus malam yang pertama doang, hari malam yang kedua enggak boleh. Khusus
Yang pertama. Terus minal fajri la ghurubi syamsi, yai tahan ya, urang manggus mulai siap-siap imsak. Dah. Ini hukumnya imsak itu apa? Ya. Imsak itu bukan berarti mana puasa di sininya. Memang saum itu maknanya logotan al-imsaku, menahan. Kadar-kadar menahan. Imsak di sini adalah untuk jeda lampu kuning. Kan lampu juga ada 3. Merah, kuning, hijau. Sebelum merah, kuning. Siap-siap dia gitu. Ya. Kenapa? Karena dimakruhkan bagi seseorang sahur lalu dia tidak bersih-bersih, habis makan dia tidak bersih-bersih, sehingga paginya baru terasa. Urut ngopi penting karasa kene tuh. Ya. Miskene tuh bisa jadi batal, apalagi makan nggak gosok gigi, nggak tusuk gigi, huntunya bolong, bekas malam makan goreng emas yang dibakar tening, pakai sambal dicobek, nancep blok, nggak gosok gigi, subuh diteangang, itu sayang jadi telan batal, 1 butir cabe batal, ya. Makan dalam puasa nggak mesti banyak membatalkan puasa, maka dianjurkan sahur, imsak, itu dianjurkan. Sesuatu yang berhubungan dengan wajib maka akan jadi wajib perkara tersebut. Sesuatu yang berhubungan dengan sunnah maka perkara pun akan jadi sunnah begitu. Sekarang sahur sunnah, untuk membedakan orang-orang di luar Islam adalah sahur. Maka dianjurkan sahur. Ulah pakai petasan mahnya. Kok imah dor. Sehingga piributun jangan geus nyeri huntu. Udah kebayang lebaran gak punya duit, sahur segala ditapukulin semua. Kebayangnya mudik gagal pannya. Aduh. Dibangunin marah-marah juga itu lagu nate cocok kita guna. Masya. Nah, ya tidak berlebihan. Silakan dianjurkan. Ya, sahur itu sunnah, mengingatkan sahur hukumnya juga sunnah, gitunya. Lanjut. Minal ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya sudah jelas kalau kita sudah ada, ya geus teu hese nungguan azan we. Yang bener tapi jamna ulah sina ngaco. Bahaya ya. Mati lampu, masih doang pakai genset yang hidup. Menjelang maghrib, assalatu wassalamu alaik. Bareng hudang sare, ya Rasulullah, azan cenah. Kadang ya Rasulullah doang. Assalatu wassalam. Masih lama ibu bapak gitu kan ya. Aduh, salah jelas. Fa'in lah kalau seperti itu, maka begitu jelas buru-buru berhenti. Berhenti, ternyata setengah jam doi atulila kene ya. Berkumur, sisa-sisa makan dikeluarkan, setelah makhrojho jangan ditelan. Kalau sudah makhrojho, lewat itu sudah batal. Ya. Jadi patokan makhrojho. Di situ. Kalau kedalaman batal, ya, keluarkan, blus, buru-buru, ulah ditelan. Ini ya, makhraj itu ya. Lanjut. Ma'a salamati minal haid, ini khusus wanita, bebas daripada haid. Jadi wanita itu datang haid jangan niat puasa, dosa kalau niat puasa. Ada niat baik dosa. Nyaeta orang haid niat puasa nggak boleh, kerajinan. Ya, tuh. Jangan niat puasa. Ya kalau niat biasa-biasa, nggak niat puasa, kalau kadar menan boleh. Nah memang harus imsak tahan. Ya, jangan menampakkan. Wal haidi wan nipasi, dan orang nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu batalin kalau lagi nipas ya. Ya, nggak usah, memang batal. Nggak usah niat puasa dan haram malamnya menahan niat puasa.
wal wiladati dan melahirkan. Sama. Oh ini khusus aweweknya, khusus perempuan. Oh cenah itu ibu-ibu lagi puasa, oh lagi haid. Kemungkinan ya kalau ada ibu-ibu yang enggak puasa, kalau enggak haid berarti nifas, kalau enggak nifas melahirkan. Gitu. Untuk awewe khusus, tapi untuk lelaki mah lobang ke. Banyak ya. Jadi di malam hari tidak boleh meniat untuk besok puasa, yaitu orang haid dan nifas dan melahirkan. Walaupun melahirkannya separuh. Perucuk kepalanya dulu, culak ciluk, asup deui batal sih. Atau tanganan dulu misalkan ini contohnya keluar dadah cenah. Coblos cenah gitu kan. Coblos cenah. Aduh jadi kompanya nya. Batal. Fi jamil yaum di semua hari wa minal ikma'i wa sukri fi badihi kal akli ya sama seperti orang ayan ya penyakit itu sudah hilang ingatan ya tuh, jauhin yang sekiranya menghilangkan sesuatu yang akan menghilangkan ingatan hilangkan. Kita ini nggak kuat kalau lihat sesuatu yang dahsyat gitunya. Orang ketabrak nggak kuat, lama-lama kita pingsan batal. Nggak sayangnya, lihat orang operasi nggak kuat, jangan. Kalau itu sengaja mungkin. Kalau hilang ingatan dengan ketidaksengajaan itu tidak membatalkan. Malam misalkan sahur itu kopinya dikirain gula pasir, ternyata pupuk urea. Nah, misalnya contoh ya mah aduh, cara angnya cenanya terang mata teh. Namun oleng, ya ngacaprak. Kunaon salah nginum kopi, nya tadinya dianggapnya gula ternyata pupuk urea, gue. Kalau itu terusin, begitu terus tidak sengaja. Tapi kalau ada unsur kesengajaan batal. Kesengajaan batal. Ya. Lanjut. Kal akli seperti wasurbi minum wal jima. Aduh. Ya. Wah, dan yang mengarah kepada itu semua. Jadi memang merangkul istri itu tidak batal, tapi akan mengarah ke sana. Ya. Nyium istri, membuat istri itu tidak membatalkan dalam puasa. Ya, tapi itu akan mengarah ke sana. Lama-lama hilang nilai puasa. Jauhin. Gus kenceng yuk. Udah itikaf aja ke masjid, Pak. Jadi kalau Ramadan laki banyak di masjid, biarin ibu-ibu yang di rumah. Jangan coba-coba laki-laki banyak di rumah. Iya hari genting masalahnya. Ya. Tuh, nah ini hukumnya. Ini hukum. Uhilla lakum lailatas syami arrafasu. Ya. Ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau di malam hari silahkan. Bukanya dengan itu silahkan. Dabadami dengan istri. Buka langsung. Tong minum cai, siap. Lanjut. Allah kasalah. Lanjut tenanon, enggak jadi masalah. Yang enggak boleh itu belum azan. Ya. Ya seorang ibu-ibu mencicipi makanan, ya. Kalau memang suaminya itu masya Allah kalau sedikit kurang ya, jadi boleh ibu nyicipin. Jangan sampai ditel ala kadar lidah saja. Itu untuk ibu biarin. Ya, nyicipin makanan kan lakinya sok golak cina. Sia masak tuh kurang uyah wae. Jadi buru-buru mesti dicarekan. Ya, karena marah-marah di bulan Ramadan menghilangkan nilai puasa gitu. Kasihan ngajaga. Ya, ibu-ibu yang menyusui di bulan Ramadan, ya silahkan. Ada keringanan, ada beberapa dalam keringanan dalam Ramadan. Pertama udah lanjut usia, umur geus 70 sekian, ya geus teu kuat, yang udah enggak kuat, udah bayar pijah aja 1 hari 1 mud, enggak usah dikodok, emang geus hari pohnya emang gitu terus, sudah lanjut usia. Nah. Kalau masih sehat, ya kalau masih sehat, wayahna harus dikodok dengan
puasa. Malam kita nggak niat, lupa, maka besok tetap puasa. Entar bulan Syawal wajib diqodho. Tuh, ya. Sengaja atau tidak, sengaja atau lupa, malam kita nggak niat, ingat sudah waktu zuhurnya atau siang sudah subuh, maka bulan Syawal wajib diqodho. Puasa tetap sampaikan sore, wajib nahan. Nah, gitu. Wajib nahan. Ibu-ibu bagi yang menyusui, ya, yang menyusui. Kalau dia batal puasanya itu karena kasihan sama diri sendiri, bukan kasihan sama bayinya, maka cukup wajib qodho di Syawal setelah Lebaran. Tapi kalau dia buka puasa karena kasihan sama orang lain, karena bayi, kasihan sama bayi. Kalau saya mah kuat, namun kalau puasa tuh air susu, air asinnya nggak ada. Jadi kasihan sama bayi, akhirnya minum obat atau minum jamu biar air asinnya banyak. Batal puasa karena orang lain. Entar bulan Syawal wajib diqodho dan wajib bayar fidyah. Berapa hari? Itulah satu hari satu mud. Ya 2 hari ya 2 mud. Ya cek orang mah liter bernya. Gitu. Qodho full kan satu hari. Tapi orang yang melanggar puasa dengan sengaja, batalnya dengan itu, tidur dengan istri di siang hari, hukumannya berat. Hukumannya berat. Setelah Syawal wajib puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh batal. Nggak boleh batal. Aduh, tuh kuat aing cenah sambinggu gitu kuat kumu 2 bulan. Wayah, nah kudu puasa heula. Ini urutannya begitu. Ya, kalau enggak ya bebaskan hamba saya. Ngasih 1 hari 60 mud. Ya, 1 hari 60 miskin. 1 orangnya 1 mud selama 2 bulan. Gitu. 1 hari 60 mud, berarti 60 miskin, ya. Selama 2 bulan. Nyawayana itu hukuman. Tapi tertib urutannya pertama dulu. Dianya orangnya sehat, wajib puasa dulu. Ya, ini hukuman di dunia saja seperti itu. Enggak puasa di akhir, hukuman di akhirat. Ya. Tuh, hadirin semuanya, kalau kita batal puasa dengan kesengajaan, tidak ada unsur-unsur yang dibolehkan, maka walaupun kita puasa seumur hidup, walaupun puasanya batal 1 hari, ya, puasa seumur hidup untuk menambalkan itu tidak akan terbanding nilainya mual. Ya, buktinya mana? Kalau di bulan Ramadan tidur sama istri hukumannya begitu. Bagaimana kalau dia mengqodho Ramadan, tapi tidur sama istri siang, nggak ada hukuman, Kalau itu sebab bukan bulan Ramadan. Nah ini nilainya Ramadan luar biasa, Pak. Ya, kita beramal di bulan Ramadan nilainya tinggi, berbuat salah pun di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya kayak hari Jumat ya. Sayyidul Ayam, ya hari Jumat itu rajanya hari, maka dianjurkan potong kuku di hari yang pimpinan supaya nilainya tinggi. Potong kukunya atau potong rambut, gitu, kerok kumis, ya itu memang di hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat supaya nilainya gede dilipat. Sama orang maksiat di hari Jumat gede dilipat gandakan. Komon teh Jumat gitu. Gitu. Jadi nyonya ini sebenarnya supaya jadi dorongan kepada kita. Jadi kita harus siapkan untuk menyambut Ramadan dan kita berupaya dan kita berusaha, ya, fattaqullaha mastata'tum, semampu. Kalau kita bahasanya mampu berarti ada upaya. Bukan sekemau. Hukum Allah itu. Puasa itu bukan sekemau tapi semampu. Ya. Masya Allah. Terus kalau wasurbi duhan. Nah, ini yang dimaksud adalah udud.
Urang ieu mah pan air rokok mah cenanya bukan air, bukan benda keras, bukan benda cair, ieu mah asep gitu kan. Sarua al ma'ruf nya itu juga suka disebut makanan. Emang makanan apa minuman eta teh? Teu nyaho saya juga. Lawan minuman berarti pakai tangan kanan atau baca bismillah kayaknya atau nginum menyesok di WC gitu kan. Atau makanan atau lain yang walau alamnya. Bingung. Gitu ya. Misalkan ada nanya eta mah teu nyaho bageuna geus lah. Fa iza akala au syariba nasian, apabila seseorang berpuasa tersebut dia makan atau minum nasian dalam keadaan lupa fasomuhu sahihun, maka puasanya sah, teruskan sampai sore. Biasa hari biasa itu jam 12 istirahat ngopi ya, segala macamnya. Brig kok nama. Begitu bulan Ramadan kebiasaan. Lupa merenan ngopi brig. Asli. Bluk geus beres dua batang. Ih, puasa ya. Tapi besoknya jangan lupa lagi. Melupa. Iya masa minggu lupa wae. Lupa mah cukup satu kali. Iya besok lupa lagi. Gak boleh. Ya. Teman emang bisa membung puasa tuh. Ya. Itu. Tapi kalau lupa nggak jadi masalah. Sah puasa teruskan. Sisa-sisa keluarkan. Ya. Wa inna ma at'amahullahu wa saqahu, itu langsung memang hanya Allah berikan kepada dia. Mungkin malam gak sahur gitu kan ya, keburu imsak. Jadi imsak itu bukan batasan berarti kita mulai puasa, tidak. Siap-siap, ada jeda. Memang dianjurkan sebelum kita sholat, bagusnya supaya enggak tertinggal takbiratul ula, sop dirikan ya, sop, atau ada sebentar lagi siap insyaallah, tah gitu. Itu aba-aba supaya tidak ketinggalan takbiratul ula, intinya gitu. Maka ada yang sop duluan langsung komat gitu kan. Ada yang komat duluan ya itunya gitu kan. Suka ada yang masbok. Ini supaya merawat semua terjaga takbiratul ula misalkan. Maka boleh, mangga Pak, sop. Sebentar lagi sop, siap-siap. Nah, gitu. Ya. Nah, itu gambaran imsak. Itunya. Wasubatu rabi'atu. Berapa menit sih? Hah? Oh, Wasubatul rabi'atu, adapun sabang iman yang keempat, wal isruna dan 20 al-i'tikafu, itu itikaf. Memang setiap itikaf itu memang dibahasnya setelah Ramadan. Ya, itu. Terus wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, itikaf itu adalah singgah yang sebentar. Kalau bahasa logotnya, begitu kita duduk itu sudah itikaf. Ya, itikaf itu memang diadakannya di masjid. Masjid itu ada dua, ada masjid jame, ada goer. Ya, masjid jame yang dipakai Jumatan. Silahkan. Masjid yang juga malah di Arab mah kata musolahnya, kok mau langgar mah tanyakan ke orang Arab. Hal hunna langgarun? Mafi langgar. Lakin masjid. Ya, pasti adanya masjid. Itikaf. Mangga. Wa huwa alubsu bi masjidin, itikaf itu tinggal di masjid biniatin, dengan niat. Nah, bedanya duduk dengan duduk biasa atau duduk ibadah. Duduk ibadah itu niat, yaitu itikaf itu diiringi dengan niat saya itikaf walaupun sebentar. Ya. Wallahualam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, selalu kita menjaga puasa dan selalu kita datang ke masjid niat itikaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.